terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa di segmen terakhir ini saya masih bersama pembina FHPTK Kabupaten Cirebon, ada Kang Zain, dan juga Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Cirebon, ada Kang Soleh Abdul Ghafur. Kang Soleh, tadi terputus jeda iklan. Ya. Anda ada kekhawatiran nggak bahwa ini 700.000 ya untuk honorer gitu ya per bulan ini khawatir ini hanya misalnya hanya hitungan-hitungan, hanya hitungan di atas kaca gitu kan? Ya, PHP maksudnya. Ya gitulah, ya PHP. Ada kekhawatiran begitu nggak? Kalau kami koordinasi langsung dengan SKPD, instruksi langsung dari Pak Bupati dan dieksekusi juga oleh Pak Setda, koordinasi langsung dengan BKAD, dinas juga sangat kooperatif, bagian hukum sudah oke. Kami sih tidak sangat optimis bisa posisinya. Jadi optimis gitu. Optimis sekali. Tidak diulur-ulur, biasanya jelang pilkada nantinya gitu, biasanya itu. Nah ini akan kami sikapi nanti ya maksudnya. Oh enggak. Kang Jan, kami nanti jangan sampai terlalu di PHP kan. Oh gitu aja. Oke Kang Jan, ada optimis gitu Kang Jan? Oh kalau saya pribadi sebagai kita pejuang dan pembina tentu harus optimis. Karena ini didasarkan apa gitu Kang Jan optimis? Baik, kenapa dasarnya optimis? Satu, regulasi sudah ada. Dari mulai perda, turunannya harus dibuat. Dan maka kemudian, ya? betul, konsideran dan sebagainya. Maka kemudian ada pernyataan Pak Bupati sendiri sudah oke. Lalu what next? Apalagi? Jadi tidak mungkin ada tanda petik ya, tidak ada PHP. Namun kemudian memang kita ini harus bisa rasionalisasi tadi. Kita ini harus bisa mengerti juga kebutuhan pemerintah dengan yang lainnya, misalkan seperti itu. Tetapi dengan anggaran yang sudah kita terima dalam arti kata sebagai patokan, kita udah optimis gitu kan. Maka kemudian itu sudah kita sepakati beberapa SKPD wajib hukumnya 2022 itu harus dikeluarkan. Maka gitu ya? Ketika kata wajib itu kami optimis seperti itu. Nah maka kemudian mudahnya seperti ini. Pak Bupati sudah aware terhadap honorer. SKPD yang lain udah aware. Ketika ada orang, sekelompok dan lain sebagainya akan mencoba untuk menggagalkan dan sebagainya, gitu ya? Betul. Maka menurut saya orang tersebut tidak punya hati. Karena honorer ini bekerja dari pagi sampai siang, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan peserta didik dan masyarakat lain sebagainya, yang hanya digaji 200-300 ribu, itu pun dari pusat. Jadi makanya saya sering bilang bahwa honorer selama ini masih menjadi anak yatim. Kenapa? Orang tuanya hanya pemerintah pusat saja, melalui bos pusat. Nah, maka kemudian harus dilengkapi, harus ada nikah kembali. Nah, pemerintah daerah ya. Nikah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, bahasa semiotiknya ya. Dalam tanda petik ya. Ya, dalam tanda petik. Supaya punya orang tua utuh. Dari pusatnya ada, dari daerahnya ada, seperti itu. Baik. Kembali saya ke Kang Soleh nih. Kang Soleh, ini kan semua sudah ada nih Kang Zain ya. Payung hukumnya, regulasinya semua sudah ada nih. Ini kan tinggal menunggu nih Kang Soleh ya, tinggal menunggu tahun 2022 ya. Nah di saat menunggu FHPTK Kabupaten Cirebon ini akan berbuat apa gitu Kang Zain? Tetap langkah awal kita tetap selalu tidak lepas dari koordinasi posisinya. Apalagi kami berharap untuk peraturan Bupati tentang pedoman penggantian guru pengganti ini pengisiannya itu agar segera ditandatangani oleh Pak Bupati karena posisinya. Kami khawatir jumlah kita dari 6.667 sekarang 7.128. Ini melonjak drastis posisinya buat kami. Dan itu kami juga tidak menyalahkan karena memang hampir 2-3 tahun terakhir ini banyak teman-teman PNS yang pensiun. Ada PNS yang maksudnya guru ya, gurunya PNS pensiunnya guru atau guru jadi kepala sekolah. Nah, ini yang mau tidak mau harus diisi oleh teman-teman honorer. Nah, kekhawatiran kami itu kenapa? Khawatir ketika 1 tahun ke depan karena melihat Pemda Kabupaten Cirebon ini sudah sangat perhatian kepada kita. Banyak oknum-oknum yang mencoba memasukkan kepada sekolah atau instansi agar dimasukkan jadi honorer. Nah, kami berharap untuk pedoman pengisian guru pengganti ini agar segera ditandatangani oleh Pak Bupati. Kenapa? Karena nanti kepala sekolah atau orang-orang tertentu itu tidak bisa begitu gampang. Nanti ada sebuah mekanisme yang ditempuh melalui distrik perekrutannya gitu. Perekrutannya gitu. Jadi tidak asal masuk aja. Tidak asal masuk, ada kedekatan atau lain sebagainya dengan dalih ingin mengabdikan, sementara di sana tidak alih-alih membutuhkan. Ya ini yang kami harapkan ada aturannya tersebut gitu, yaitu peraturan Bupati tersebut kan. Baik.
Kang Zen, ini mensiasati melanjut dari Kang Soleh tadi. Dikhawatirkan kan 2021 ya tahun depan ini kan juga honorer ya di Kabupaten Cirebon di guru ini ya ini guru dan maksud saya di formal pendidik dan tenaga pendidikan ini nanti kan ada lonjakan lagi nih, nanti dibuka lagi pendaftaran, jadi tidak yang insentif yang harusnya disepakati tadi 700.000 itu akhirnya tidak bisa sesuai dengan kesepakatan awal ya karena banyaknya honorer yang masuk itu gitu Kang Zen. Nah mensiasati ini gimana gitu Kang Zen? Baik. Mensiasatinya itu melalui tadi verbub yang kita buat draftnya itu berkaitan tentang pedoman pengisian guru pengganti. Maka kemudian kenapa kita harus buat itu? Secara sederhana mudah sekali begini. Yang mendapatkan SK Bupati sekarang harus wajib melalui rekrutmen itu. Karena tidak akan mudah siapapun memasukkan kepada menjadi mempunyai SK Bupati. Maka kemudian tentu kami tidak menyalahkan teman-teman kepala sekolah, kami tidak menyalahkan pemerintah kabupaten karena tadi apa yang dikatakan ketua bahwa banyaknya teman-teman PNS yang pensiun sebetulnya itu adalah kewajiban pemerintah pusat. Karena apa? Kita secara rekrutmen PNS-nya diambil oleh pemerintah pusat, sentralistik, tetapi ketika kebutuhannya daerah, gitu ya? Daerah, akhirnya jadi beban daerah. Itulah memang kasihan juga sama pemerintah daerah. Ini sebetulnya jadi beban harusnya pemerintah pusat, gitu, supaya beban daerah itu tidak terlalu banyak, gitu kan. Nah maka kemudian tadi, kenapa tidak bisa menyalahkan kepala sekolah? Mungkin saking butuhnya di sekolah, maka dia diambil. Tetapi begitu diambil, tidak serta-merta dapat SK Bupati itu. Ada mekanisme yang harus ditempuh. Itu minimal, tadi yang tadi minimal 1 tahun. Nanti kita akan rekrutmen, dianalisa dan dites di Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendidikan. Nah ini yang tadi diinginkan oleh Kang Soleh itu ya. Jadi tidak asal rekrutmen saja ya. Tidak, betul. Baik. Dan sayang sekali nih ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut Kang Soleh, Kang Zen di lain waktu, lain kesempatan, dan anggap saja ini merupakan penjelasan dari statement Kang Soleh Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Koran Radar Cirebon di edisi kemarin. Kang Soleh silakan di closing statement. Pesannya apa singkat saja untuk pemirsa di rumah? Silakan Kang Soleh. Baik, terima kasih Kang Apip. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Cirebon, Pak Haji Imron yang telah memintakan kepada SKPD jajaran di bawah agar segera mengeksekusi, agar segera membuat atau mensegerakan tentang keinginan Pak Bupati. Kami yakin Pak Bupati itu sangat sayang kepada kami, teman-teman honorer. Hanya kami memintakan agar segera dipercepat. Terima kasih. Oke, Kang Zen, silakan di closing statement. Baik. Ada 2 pesan. 1 pesan terhadap pemerintah daerah, yaitu teruslah tetap menyayangi teman-teman honorer. Saya hakul yakin bahwa dari pemerintah daerah mulai pimpinan Pak Bupati dan beberapa SKPD sudah sangat perhatian, sangat luar biasa. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak. Dan kedua, untuk teman-teman jangan patah semangat, teruslah berkarya karena itulah yang menjadi kita lebih baik dan menjadi sejahtera. Insya Allah, terima kasih. Oke, terima kasih nih Kang Zen. Kang Soleh sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.